Ini adalah mesin Jinky dengan tipe PT3525, mesin velcro ya, mesin mini template. Ini tutorial untuk pembuatan pattern atau pembuatan gambarnya. Caranya kita tekan menu, kemudian kita pilih yang input. Setelah input, ini ada muncul seperti ini karena baru dinyalakan. Kita tekan yes. Nanti dia mencari home posisinya. Setelah itu kita pilih speednya, biarin aja segini. Terus di sini adalah SPA-nya, mau berapa, bikin 3, 2 atau berapa bebas, tergantung permintaan. Setelah itu kita tekan OK. Setelah tekan OK, kita cari posisi awal jahitan. Ini jumping ya. Ini untuk jumping, jadi nggak ada jahitannya. Nanti di titik awal jahitannya mau di mana gitu. Anggap aja kita bikin garis lurus gitu aja. Ini untuk speed penggeserannya. Semakin besar angka dia akan semakin cepat. Kemudian C ini untuk cancel. Jadi ketika ini kok salah, saya mau ke kanan, jadi kita tekan cancel aja. Dia akan kembali ke titik yang sebelumnya. Oke, anggap aja di sini. Setelah itu kita tekan enter. Setelah tekan enter, kita bikin jahitannya. Ini untuk tipe-tipe jahitannya ada poin, jadi ini untuk satu titik aja. Terus ini polyline, beberapa line ya, polyline. Terus round, ini untuk lingkaran. RC ini untuk lengkungan aja, tengah lingkaran ya. Terus curve ini untuk belokan. Ini jam yang nggak ada jahitannya. Radius circle ini untuk membuat lingkaran, tetapi yang dihitung itu jari-jarinya, bukan diameter ya. Kalau ini untuk lingkaran, tetapi yang diukur itu diameternya. Terus yang ini semi circle ini untuk yang setengah lingkaran, tapi yang dihitung itu diameternya. Terus ini untuk persegi, yang dihitung jarak diagonalnya. Diagonal itu yang menyamping dari sudut bawah ke atas ini. Terus di sini ada fungsi ini banyak sekali. Nanti tinggal diimplementasikan sendiri aja, nggak apa-apa. Anggap aja saya bikin satu garis lurus. Ya, kita tekan OK. Setelah itu kita cari titik yang mau kita jahit. Anggap aja di sini. Setelah itu kita tekan OK. Nah, ini udah jadi jahitan. Ini untuk zoomnya. Zoom. Ini zoom out. Nah, kalau udah sesuai semua, terus ini ada kode juga. Kode ini untuk misalkan ketika di titik sekian kita pengen berhenti dulu. Nah, ini ada option-optionnya. Atau di titik sekian kita pengen potong benang, kita pilih yang ini. Banyak sekali, nanti tinggal diaplikasikan. Setelah jadi semuanya, kita tekan menu, kemudian kita tekan N, terus save as ini untuk membuat jahitan baru. Cover ini untuk override. Yang isi without save ini berarti kita keluar tanpa menyimpan. Terus misalkan ini SP-nya ternyata salah, terlalu besar atau terlalu kecil, sambil kita edit kita bisa merubah SPA-nya dengan cara kita tekan menu, kemudian kita pilih yang pitch ya. Pitch-nya ini tadi kan kita set di 2.0, kita bisa rubah menjadi 5 atau berapa terserah. Dia nanti akan berubah dengan sendirinya gitu ya. Oke, mungkin ada lagi nggak ya? Nah, di sini ada fungsi-fungsi modify. Modify ini untuk merubah, ini untuk menghapus poin. Yang P delete ini, P ini maksudnya adalah poin. Terus P insert. P insert ini berarti menambahkan satu poin atau satu stitching. Terus P move. P move ini maksudnya point move. Jadi misalkan poinnya kurang geser, kita gunain yang ini. Terus ini banyak juga yang lainnya, terlalu panjang kalau saya jelasin satu persatu. Terus ini speed, kita mau merubah speednya di bagian mana, itu ini. Terus corner, bagian cornernya itu mau dibuat seperti apa, mau ditambahin poin biar lebih lancip atau bagaimana, bagian ini. Oke, kita save aja, save as new. Kita masukin yang baru ke nomor 19 dan tekan enter. Nah, udah jadi jahitannya. Terus fungsi parameternya, di sini ada menu. Di sini dulu aja. Material thickness. Material thickness ini untuk setting
middle pressure foot. Ini adalah namanya middle pressure foot. Jadi misalkan bahannya terlalu tebal, berarti kita harus setting ininya ya. Tinggal kita tambahin aja, nanti dia akan naik. Nah, perhatikan, nah dia akan naik. Kalau semakin naik angkanya, dia akan semakin naik juga middle pressure footnya. Kalau kita turunkan, dia akan semakin menekan pressure footnya. Oke, kita cancel karena kita nggak perlu setting itu. Terus di sini ada menu lagi, nanti tinggal dicobain satu persatu. Nah, ini ada menu untuk merubah start positionnya. Misalkan posisinya kurang geser ke kiri atau ke kanan, itu pilih yang ini, start position ya. Kita sesuaikan. Oh, kurang ke kiri, udah kita geser ke kiri, kemudian kita tekan OK. Udah, itu aja. Terus di sini ada fungsi rotate. Rotate ini untuk memutar gambarnya. Misalkan saya bikin ini kan melintang ke sini, saya mau rubah ke atas. Nah, kita tekan yang ini dan kita enter. Sorry. Rotate. Kita OK. Oh, berarti ini nggak mau. Harusnya di menu modify kalau mau merotasi. Saya tunjukkan di sini. Ini saya save as dulu ya, nomor 19. Exit Windows Save. Tadi udah kita save di nomor 19. Nah, di sini ada menu modify. Saya ingin merubah, misalkan apa ya? Oh iya, misalkan ini ada sesuatu bentuk yang harus kita mirror. Misalkan kita setelah bikin kiri, habis itu kita bikin kanan dengan bentuk yang sama, tetapi bentuknya mirror. Pilihannya di sini. Kita bikin biasa kayak tadi, kemudian kita pilih menu. Kita tekan open, mana yang ingin kita mirror. Misalkan ini, kita tekan OK ya. Setelah kita tekan OK, kita lihat dulu nih gambarnya nih. Nah, ini asik nih, bisa seperti Android, bisa kita zoom, bisa kita geser. Setelah itu ya, kita tekan menu modify, cari mirror. Mirror mana mirror? Mirror. Oke, sorry. Ini saya lanjutin untuk fungsi mirrornya. Ternyata di menu ini, kita pilih yang convert. Setelah convert, nah di sini untuk merubah semuanya. Ini mirroring. Saya pilih dulu file yang agak berbeda ya. Kita pilih yang, nah ini. Kita pilih yang ini, menu convert. Setelah itu mirror. Nanti dia akan berbalik gitu ya. Kita tekan OK. Nah, ini ada pilihan nih. Source-nya ini mau dihilangkan atau dijadikan dua. Kalau clear ini dia yang aslinya akan hilang, dia akan kembali membalik posisinya menjadi dari kanan. Terus ini horizontal copy itu berarti mirrornya kanan kiri. Kalau V copy dia mirrornya atas bawah. Ini saya praktekkan jadi dua aja ya, satu aja. Ini kita hapus horizontal copy. Kemudian kita tekan OK. Nah, dia akan berubah seperti ini. Yang tadinya dari kiri, dia akan berubah jadi kanan. Kita tekan OK aja, setelah itu kita exit. Nah, kita mau bikin baru. Nah, kita masukin ke nomor 20 aja. Nah, ini memudahkan kita ketika ada dua pattern yang mirror antara kanan dan kiri yang berbeda bentuknya, daripada kita bikin baru, tinggal kita copy, kita mirrorin, udah selesai. Oke, terus untuk parameter-parameternya, ini ada menu parameter program. Ini untuk menu speed ya, ini high speed ini untuk maksimum speednya mau berapa, kemudian medium high speednya berapa, low medium, low speed dan lain-lain. Ini tinggal dibaca aja nanti ya. Ini untuk urusan speed. Kemudian ini untuk middle foot itu maksudnya yang ini middle foot ya. Kemudian ini struknya, ketika angkatnya ini kurang tinggi, di sini pilihnya. Standarnya dia value-nya 200.
Kalau pengen rendah kita bikin 100 misalkan, atau ya 100 aja, nanti dia akan berubah tinggiannya. Nah, dia akan jadi segini doang karena kita rubah jadi 100. Saya rubah lagi jadi 200, middle footnya 200, standarnya dia akan naik nanti ya, segini ya. Oke, menu lagi. Di sini ada fungsi untuk flatten. Flatten itu ini frame-nya. Terus di sini kalau misalnya setelah selesai kita nggak pengen platnya naik, ini kita close saja. Yang parameter pertama ini kita close. Kemudian yang parameter ketiga ini kita press DN. Berarti maksudnya setelah selesai jahit dia itu tetap di bawah, dia nggak akan naik ya. Oke, terus yang penting apa lagi? Kalau ini bahasa Inggris semua, tinggal dibaca. Kemudian ada slow start. Nah, ini settingan slow start. Jahitan pertama sampai mencapai kecepatan puncak itu settingannya di sini. Kita pengen pelan sekali atau langsung cepet dan lain-lain, settingannya di sini semua. Ini startup pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ya, di sini ada semua, tinggal dibaca semua. Kemudian hit range, slow start, laser nggak perlu, spesial nggak perlu, flow up. Nah, ini flow up ini adalah untuk apa namanya ya, ketinggiannya sini ketika dia jalan itu seberapa tinggi. Jadi jalannya, sepatunya itu naik turunnya itu seberapa tinggi waktu menjahit. Ini yang EC5. Ini yang kedua ya. Semakin tinggi nilainya dia akan semakin naiknya semakin tinggi. Oke. Terus apalagi ini nggak perlu dirubah-rubah. Tread adjustment, terus ya, tread back and braking sensor ini untuk sensor benangnya ketika dia putus itu mau di-errorkan apa enggak, pilihannya di G1 ini. Kalau kita open berarti ketika nggak ada benang atau putus di tengah jalan dia akan berhenti. Terus tread adjustment ini nanti sambil jalan, mungkin nggak perlu dirubah-rubah, nggak masalah. Ini trimmingnya. Nah, ini angel needle up posisinya, misalkan posisi needle-nya segini nih waktu origin, kita pengen lebih turun lagi, rubahnya di sini. Ini untuk originnya ya, maksudnya setelah dia berhenti menjahit itu mau di atas apa di bawah. Ini ada dua pilihan, up sama down. Kalau ini. Terus untuk cutting speednya, kecepatan dia memotong ini. Terus ini tipe pemotongnya dia pakai motor atau pakai apa. Ini karena ini pakai motor, pilihannya motor. Paling udah itu aja. Terima kasih.